Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan ngobrol bareng nih, membahas topik yang penting banget ya, yaitu bullying. Bullying itu kerap banget nih terjadi maupun di lingkungan sekolah atau di lingkungan pekerjaan ya. Nah, tanpa kita sadari, bullying itu bukan soal fisik nih teman-teman. Dia bisa muncul lewat kata-kata yang menyakitin banget ya. Candaan. Iya, yang bahkan masih dinormalisasikan nih sampai sekarang. Makanya penting banget buat kita bahas kali ini. Sebelum masuk, perkenalkan, nama aku Gina Soleha. Nama aku Mardiatul Hayati. Kita masuk, let's go. Oke, baik teman-teman, karena di sini udah ada 3 narasumber yang keren banget nih yang bakal kita ajak ngobrol bareng. Nah, sebelumnya perkenalkan diri kalian. Halo semua, nama aku Raya Dwi Jauza. Jujur aku excited banget buat ngebahas topik bullying ini. Halo, perkenalkan nama saya Siti Haria. Senang banget bisa diajak ngobrol tentang topik hari ini. Halo, nama aku Melty Aurelia Shopee. Bakalan seru banget sih bahas bullying kali ini. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke topik utama, kita nyantai dulu nggak sih? Iya. Kira-kira akhir-akhir ini kalian sibuk apa sih? Aku paling sibuk belajar aja sih sambil kadang keluar buat nongkrong sama teman-teman. Aku masih sekolah, tapi tugasnya banyak banget. Iya, ada tugas kelompok, aku tugas semua. Kalau aku sih ngerjain tugas di rumah sendiri ya sambil ngedraker. Iya. Ngomongin soal tugas sekolah, kalian punya nggak sih temen yang bercandanya tuh suka kebablasan? Ada sih, pasti ya. Kadang yang niatnya cuma bercanda biasa doang, tapi malah jadi kebablasan. Iya. Nah, itu topik yang bakal kita bicarain nih. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Menurut kalian gimana sih fenomena bullying di sekolah atau di tempat kerja sekarang ini? Kayak menurut aku, bullying itu udah termasuk ke dalam penyakit sosial. Karena yang tadinya ejek-ejekan biasa, terus bisa lama-lama tuh malah nyerang mental orang lain. Iya, benar banget. Bener banget, itu dampaknya bisa besar banget. Bisa bikin trauma, stres. Ya bener banget, padahal gak lucu banget sih kalau jadiin bahan bercandaan ya. Iya. Selain nyakitin hati, itu berdampak besar juga ya buat kita semua. Buat mental juga ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua nih ya. Kalau kalian sendiri nih, misalnya jadi korban bullying, gimana sih cara nanggepinnya? Mungkin cerita ya ke orang yang kita percaya, contoh orang tua, teman deket, terus guru juga bisa. Komunikasi itu emang penting banget ya. Benar, biar gak mendem sendirian. Kalau menurut aku sih kayak lebih speak up aja gitu lah, maksudnya kayak ngadu, terus nanti gak terlalu dipendam semuanya ke kita gitu lah. Nah, bener banget ini. Jangan takut kita dibilang lebay. Padahal buat melindungi kita diri sendiri. Iya. Kadang orang bilangnya kayak baperan. Iya. Padahal kan, padahal kan itu bisa merusak mental kita sendiri ya. Ngadu itu adalah cara kita buat melindungi diri kita sendiri padahal. Kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga nih ya. Menurut kalian gimana sih peran orang tua dan guru untuk mencegah bullying di sekolah? Peran orang tua yang pertama penting banget dalam mendidik anaknya ya. Harusnya orang tua itu menanamkan empati dan rasa respect ke anak sedari kecil. Supaya terbiasa untuk menghargai perasaan orang lain juga ya. Guru juga penting banget perannya buat peka sama murid. Iya, bener banget. Kadang juga guru tuh kayak nganggap hal sepele gitu loh. Jadi nggak mau ikut berurusan gitu ya. Nah, kalau dari kita sendiri nih, gimana cara membangun lingkungan yang aman biar itu nggak terjadi hal bullying? Mulai dari hal kecil-kecil aja, biar nggak ngejek satu sama lain gitu. Biasain kayak nyari tahu dulu baru ngejudge gitu ya. Sebenarnya nggak boleh ngejudge juga sih. Iya sih, benar itu. Kalau udah tahu ya nggak usah ngejudge. Terus juga kalau misalnya kita ngelihat ada orang yang dibully, kita jangan diem aja, harus melaporkan.
karena iya benar. Kadang orang lain itu nggak mau mencampuri urusan lain, padahal itu bisa merusak mental seseorang loh. Bener. Usahakan jadi Nah, terakhir nih, apa dampak jangka panjang dari bullying dan gimana cara bantu korban biar bisa pulih lagi nih? Dampaknya bisa besar banget, korban bisa kehilangan kepercayaan diri, bahkan trauma, stres juga, banyak banget. Kalau dukungan ya kita bisa dukung dia dengan ngedengerin keluh kesah dia, jadi pendengar yang baik. Terus Kadang seseorang nggak cuma butuh saran aja, dia hanya butuh didengarin aja. ya benar. Habis itu kita bisa jangan ngejudge mereka pas mereka cerita. Nah, iya. kadang juga satu kata aja bisa bikin mereka bangkit dan merasa dihargain gitu. Nah, benar. Kata semangat itu udah bisa Iya, bikin iya. orang ada yang ngehargain gue ternyata. Iya benar, nggak merasa sendiri ya jadi dia. Nggak boleh dibiarin sendiri ya kalau misalnya emang anak yang lagi depresi atau Itu juga.